nama saya Nuning Afima Arifatus Solifah dari kelas karyawan reguler 2 Prodi Psikologi Universitas Mercubuana. Nah, di sini saya akan menceritakan sejarah singkat lahirnya Pancasila. Sebelum kita membahas ke materi, kita semua telah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk kepulauan dan bentuk pemerintahan yang berbentuk republik. Nah, demikian dikatakan republik sehingga negara Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk kesatuan Republik Indonesia. Maka disingkat dengan NKRI. Nah, selain itu juga masyarakatnya pun tidak asing lagi dengan kata Pancasila yang biasa kita amalkan setiap upacara bendera di hari Senin, khususnya bagi para pelajar. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakatnya pun mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman hidup, dan pandangan suatu bangsa. Nah, nilai-nilainya juga diambil dari masyarakat-masyarakatnya itu sendiri. Jadi kita semua sudah mengenal apa itu Pancasila, apa itu dasar-dasar Pancasila, apa isi dari Pancasila. Kemudian lahirnya Pancasila bukan semata-mata hanya mengikuti atau mencontoh pada negara lain, tetapi Indonesia sebagai ciptaan original bangsa yang dibentuk oleh founding father dengan segala pertimbangan dan pemikiran yang melewati tahap persidangan cukup lama hingga lahirnya sebuah Pancasila yang memiliki 5 dasar atau 5 asas. Nah, kemudian Pancasila juga merupakan dasar negara dan juga menjadi filsafat suatu bangsa. Mengapa demikian? Karena dikatakan sebagai filsafat karena ini sudah terlahir dari sejak zaman dahulu. Pancasila juga diperuntukkan untuk negara, masyarakat, dan untuk pribadi bangsa itu sendiri. Nah, dengan adanya 5 sila tersebut, ini tidak terlepas dari satu sama lain. Maksudnya, melainkan satu kesatuan yang bulat baik dalam fungsi kedudukannya sebagai dasar negara maupun sebagai filsafat hidup bangsa. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana sih cerita singkat sejarah lahirnya Pancasila ini, bagaimana sih awal mulanya? Nah, mari kita bahas di sini. Kita harus mengenal dulu apa itu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang di dalamnya itu ada 2 kata atau 2 makna. Yang pertama panca dan sila. Panca memiliki arti 5 dan sila memiliki arti dasar, sehingga Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas. Nah, singkat ceritanya agar mudah dipahami, lahirnya Pancasila itu sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPU PKI pertama. Nah, pada saat itu ada 3 usulan yang disampaikan oleh 3 tokoh pendiri bangsa. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian disusul pada tanggal 31 Mei 1945 oleh Profesor Dr. Mr. Supomo yang berisi 5 asas juga, diantaranya yang pertama persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, yang terakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu, Insinyur Soekarno pun menyampaikan pendapatnya melalui pidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia. Apa saja isinya? Isinya yang pertama adalah internasionalisme, peri kemanusiaan atau demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkanlah istilah Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945 ini dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila yang disebut dengan dasar negara. Tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan termasuk pembukaan Undang-Undang 1945 juga. Pada alinea keempat yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah cerita singkat tentang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sampai sekarang Pancasila wajib kita amalkan dan kita juga wajib mengamalkan Undang-Undang
1945 yang berisikan Pancasila juga di alinea keempat. Dan kita juga tahu bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahirnya Pancasila. Sekian dari saya tentang cerita singkat sejarah lahirnya Pancasila. Apabila ada salah kata atau dalam penyampaian kurang tepat, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.